Oke teman-teman, kita sudah lama ya tidak membuat konten bekicot dan di sini saya sudah bersama salah seorang narasumber. Boleh memperkenalkan diri siapa? Perkenalkan, nama saya Muhtar Nawawi ya. Saya salah satu founder dari kosan 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 Sembilu, Sembilu Pondok Sembilu Bilu, ya, Pondok Pondok Bilu. Bilu. Oke, muatannya nggak pakai SPD? Boleh. Boleh. Karena Oke. saya baru dinyatakan saya lulus, jadi kita kasih nama panjang lagi ya. Nama ketiga saya itu Oh, SPD. Oke teman-teman. Jadi ceritanya ini tuh adalah narasumber. Sebentar. Tapi saya ingin bertanya, Kenapa? bekicot itu apa? Bekicot itu bersama kita ngebacot. Oh, Jadi jadi- sebuah konten untuk kita membicarakan apa saja gitu. Oh, di sini. siap, Biasanya siap, di siap. gunung, di hutan gitu, tapi sekarang karena lagi pandemi ya. Iya, biasanya saya juga ke gunung. Oke, gunung, ke hutan. Wah, jadi pendaki juga ya. Gunung mana tuh? Oh. Oke, jadi singkat ceritanya gini teman-teman, saya mencari narasumber yang memang kredibel untuk menjawab keresahan gitu ya, atau rasa penasaran saya terkait dengan konten-konten yang sensitif begitu. Jadi disclaimer dulu ya, barangkali nanti videonya ada apa-apa Ya, ini. ini mah sesuai pendapat saya dan sesuai Nah, pengalaman ini saya. dari pandangan dari narasumbernya. Jadi untuk apapun yang nanti disampaikan oleh narasumbernya ini pure gitu pendapat pribadi ya, tidak Siap. ada Tentu menyinggung saja. pihak manapun, betul? Tentu saja. Apalagi ini sangat sensitif. Oh, sensitif sekali. Oke, jadi si manggilnya apa nih, Bapak atau Mas atau Akang? Saya. Jadi Muhtar ini adalah salah satu alumni begitu, alumnus dari S-Cov. yang virus COVID-19 ya yang sedang hit Oh sekarang. iya, saya juga ada tambahan lagi gelar. Apa tuh? S-Cov. S-Cov, Sarjana COVID. Oke. Jadi jujur saya penasaran banget itu bagaimana rasanya ketika seseorang terpapar virus corona gitu, dan tidak semua orang tuh bisa dibicarakan, betul ya? Iya, betul. Jadi betul, kebetulan betul. ini teman saya gitu, dan agak gini juga kelakuannya, jadi bisa kita untuk tanya-tanyai sebenarnya seperti apa sih rasanya kena COVID gitu. Oke, boleh diceritakan dulu asal muasal dari Ak Mohtar ini pas terpapar virus corona itu. Pertama kali saya terpapar virus corona dan merasa itu virus corona adalah pada saat saya membeli sebuah ayam. Oke, jadi membeli sebuah ayam Namun tidak sesuai ekspektasi, dan itu membuat emosi saya naik. Dan naik. mungkin itu juga yang menurunkan menurunkan imun. Oke. Sehingga virus corona itu bereaksi di Oke. dalam tubuh saya. Jadi kira-kira kapan terkenanya? Baru-baru ini atau masih Sekitar 1 bulan yang lalu? pertengahan Juli. Pertengahan Juli ya? Ya, pertengahan Juli. Berarti itu pas varian Delta udah masuk berarti ya? Ya, sepertinya yang masuk ke saya juga varian Delta. Wah. Karena orang lain itu terkena COVID dan kehilangan pembau kehilangan indra penciuman. Namun saya menjadi indra penciuman saya itu menjadi sangat sensitif, dan sedikit saja membau langsung muntah. Mencium bau daki bau apalagi. ya, bau orang yang sudah kerja begitu. Oke, jadi asal-usulnya kayak gitu. Jadi awalnya terdeteksi COVID itu karena membeli ayam gitu ya, Iya. dari sebelah gitu. Ternyata sayurnya Tidak sesuai ekspektasi. cukup mahal ya, dan langsung masuk ke lambung gitu. Oke. Lambung dan Oke. meninggikan emosi. Sebelum itu apakah Mohtar ini sadar gitu bahwa saya terkena COVID gitu? Awalnya itu tidak ya, karena penciuman itu tidak menghilang, malah menjadi sensitif, dan saya kira itu bukan COVID, tetapi biasa demam sama panas demam teh panasnya. Demam sama pusing. Ya, seperti gitu itu. ya. Oke, jadi gejalanya tuh demam sama pusing. Iya, gitu. Tapi kalau tidak salah gejala itu tuh sudah muncul 1 minggu sebelum tes ya? Ya, 1 minggu sebelum tes. Oke. Dan selama 1 minggu itu saya masih di kosan bersama teman-teman dan makan ria, dan teman-teman saya pun memakan makanan sisa saya karena mereka kelaparan. Si mengaina batu.
Ya, jadi karena di kosannya ini bebas akses ya. Bebas Termasuk akses. saya juga menginap waktu Iya, itu. termasuk Anda juga dan Juga. Anda juga termasuk orang yang memakan sisa makanan saya. Jadi karena si kosan ini bebas masuk, jadi ketika ada yang sakit pun tidak diacukan gitu Iya, ya. tidak Jadi, diacukan. ya, Saya sampai di krok jahanam namanya. dikerok terus pakai akupuntur juga ya sama Iya. Bang Adit. Iya, iya. Benar Wah, sekali. nah, begitu ya. Jadi mungkin karena lingkungan ini begitu banyak yang akses gitu. Iya, Jadi karena pada awalnya itu kata teman-teman bukan COVID, bukan tapi COVID. masuk angin. Apa itu kopi nulis? Apa itu COVID? Tidak percaya itu COVID. Masuk angin biasa. Masuk gitu, angin Bang. biasa. Jadi kalau COVID itu kalau pas tahu mereka COVID juga mereka itu hanya tertawa saja bukan takut. Tapi sebelum kejadian itu, apakah Amohtar ini salah satu orang yang COVID garis keras itu, yang percaya COVID garis keras atau kayak gimana? Yang saya percaya COVID itu ada namun tidak seberbahaya yang dikabarkan. Wah, jadi masuk ke teori-teori konspirasi ya, Bapak? Ya begitu, karena sebelumnya adik saya terkena COVID dan dia tidak merasakan apapun, hanya kehilangan bau saja dan dia masih sehat. Tapi pada saat saya yang terkena lumayan parah juga. karena varian Delta yang masuk, untung bukan varian Z. bukan varian milenial. Kalau varian milenial itu pasti sudah alay. Oke, sebelum kita bahas bagaimana rasanya, nah ketika itu apa yang menyebabkan Amohtar itu dites itu? Kan salah satu kesalahannya itu karena dites itu, jadi tahu bahwa Amohtar kena COVID. Oh, karena pada saat itu kenapa saya dites? Saya ingin pulang ke Karawang. Oh, ingin pulang ke Karawang gitu ya. Nah, tapi kata keluarga saya tes dulu katanya, karena takut menyebarkan corona itu sendiri. Dan sudah feeling good gitu ya. Sudah feeling good. Umat-umat di sini. Ya, sudah feeling good. Ternyata sudah feeling bahwa saya itu tidak corona ya. Hanya sakit biasa saja, tapi kok semakin sini semakin kayak corona. Dan pada saat saya tes paginya itu saya tidak menyebutkan corona, tapi pada saat siang saya tes lagi tuh. Berapa tuh harganya? Yang pertama tuh gak dites. Yang pertama gak dites. Hanya apa sih, ke dokter biasa gitu. Lumayan 100.000. 100.000 kalkulasi. Terus. Nah, pada saat siangnya saya tuh hanya ingin tes saya dengan harga 220 swab antigen tuh. 220, tapi ternyata itu harus dikonsulkan lagi ke dokter dan bayar. Dan menghabiskan dana sekitar 290. Jadi berapa tuh? Jadi 390. Hampir 400 ya. Iya. Lumayan ya buat sakit. Lumayan. Jadi selain corona juga Tapi itu kekeruk. Tapi itu si garisnya itu sudah sedikit. Oh, si garisnya itu sudah sedikit. Sudah sedikit. Oke, Jadi nanti kalau mungkin kita bisa tampilkan nanti. Oh, bisa. Saya masih menyimpannya. Karena kalau garis itu sedikit dan itu tuh berarti sudah mau sembuh, sudah agak lama. Sudah sekitar di bawah 50%, 30% lah virusnya masih bertahan di tubuh saya. Oke, sip. Nah, pas udah ketahuan nih ternyata corona dan pulang ke kosan yang banyak umatnya, gimana respon pada dari saat kawan-kawan? saya pulang ke kosan dan saya memberi kabar bahwa saya corona, teman-teman hanya tertawa saja dan menyebutkan, ayo kita isolasi dan menggapleh bersama dalam waktu 2 minggu. Begapleh. Jadi bukan isolasi mandiri ya, isolasi bersama di kosan. Mantap, karena di sini cukup banyak umatnya dan saya pun pas hari H masih ada di sini nginep gitu. Tapi orang yang menjadi korban, orang yang mengantar saya itu salah satu orang yang suka bersama masyarakat. Marbut para jamaah. Ya. Dan dia gelisah selama beberapa minggu dan beberapa hari. Tapi syukurnya dia tidak terpapar. Tidak terpapar karena tidak tes. Jadi salah satu hal yang menghindari virus corona tuh bukan
memakai masker, olahraga, Jaga mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi keramaian itu bukan. Salah. Tapi Satu kuncinya. tidak tes. Kalau Anda tidak tes, Anda tidak akan tahu. Sesat. Oke, itu ceritanya. Jadi orang-orang di sini malah mentertawakan ya kayak komedi gitu. Padahal kan serius ya kan. Iya, serius itu. Dan malamnya saya masih makan. Makan. Padahal sudah tahu saya itu positif, tapi mereka memakan sisa makanan saya. Jadi di sini corona diolok-olok kayak dibully gitu. Wah, corona. Oke, itu singkat ceritanya ya setelah masuk corona. Nah, sekarang masuk ke pendapat dari Amuhtar nih. Rasanya gimana sih corona? Awalnya saya hanya coba-coba. Boleh coba-coba. Tidak ya. Awalnya pusing, terus demam itu selama 1 minggu ya. Kalau demam itu 1 minggu, tapi kalau pusing sekitar 10 hari. Demam tuh kadang demam terus turun lagi biasa, naik lagi pas sore, turun lagi pas malam, seperti itu. Tapi yang bikin saya bukan khawatir, bikin saya ripuh adalah batuk dan muntah. Oh, batuk dan muntah, sempat batuk dan muntah. Ya itu yang paling parah tuh. Nah, dari situ saya percaya bahwa corona itu memang tidak enak. Wah, tidak enak ya dari awalnya. Dan itu udah varian Delta. Mau Delta sudah dikonfirmasi? Belum sih. Belum. Emang rasanya tuh gimana? Saya belum sempat bertanya kepada si virus corona ini, kamu sudah bermutasi berapa? Apa kamu sudah milenial? Tapi saya varian itu sudah menghilang dari tubuh saya. Oke, itu ya. Terus penanganannya kayak gimana sih orang yang corona itu? Saya hanya berdiam diri saja, YouTube, Wi-Fi-an, isolasi mandiri dan hanya dikasih makan oleh orang-orang yang memakai ADP. ADP. Masih tidak tahu. APD. Wah, ini sangat tidak prokes sekali. Yang memakai APD. Seakan-akan saya virus corona. Emang itu kayak aib gak kalau corona itu dijauhi orang-orang? Oh enggak. Stres kejiwaan. Oh sangat stres. Saya tidak bisa tidur selama 1 hari. Skripsi libur. Skripsi tidak saya kerjakan selama 3 minggu. Namun saya lulus tepat waktu. Cum laude lagi. Oke, jadi itulah pengakuan secara jujur ya dari salah satu alumni corona gitu. Nah, itu kan dari segi kesehatan dan yang dirasakan. Ini dari segi pemikiran ya, dari yang awalnya wah corona itu ada tapi tidak berbahaya, tapi sekarang apakah merubah mindset? Sedikit merubah ya, karena saya merasakan yang varian yang lumayan juga sedikit merepotkan saya. Tidak seperti varian yang masuk ke adik saya yang hanya melumpuhkan penciuman, melumpuhkan indera penciuman. Namun corona yang masuk ke saya melumpuhkan hampir semua indera pikiran, bahkan nyawa ya terancam. Oh, tentu saja saya tidak sakit pun nyawa saya tetap terancam. Banyak ancaman di sini. Oh, jadi merubah mindset. Jadi sekarang corona garis keras gitu ya? Enggak terlalu juga sih. Atau masih semi-semi konspirasi begitu? Semi konspirasi. Masih tetap ya? Masih tetap karena saya tidak mati. Terus kabar teman-teman Anda yang ada di sini gitu ya? Saya menanyakan kabar mereka, tapi kabar gejala juga? Kata mereka tidak terkena paparan saya, tapi mereka merasakan sakit 1-2 hari dan mereka tidak dites. Itu tidak dites karena tidak dites. Bisa jadi karena imunnya kuat, karena sudah biasa kelaparan. Kurang makan. Sudah terlatih oleh virus virus yang tidak makan tuh. Tidak makan virus mah. Terus virus penyakit kolera. Bukan. Penyakit orang-orang yang suka makannya Oki Jelly Drink, Proma, tipes itu. Penyakit salatri ya. Jadi mau corona atau enggak pun ya udah biasa gitu ya. Iya. Nah, mau diceritakan nggak ini karena diet awalnya terus
Oh iya, saya tuh termasuk kategori gemuk, bukan Gemuk, obesitas, gemuk. sedikit gemuk. Kelebihan berat badan sekitar 5 kilo. Karena saya ingin wisuda dengan badan yang bagus. Sudah. Saya makan sehari sekali. Waduh, itu simulasi miskin apa gimana? Selama 3 bulan. Tetapi berat badan saya hanya turun 3 kilo, 4 kilo saja. Saya juga aneh. Saya sudah makan sehari sekali, tapi cuma 4 kilo. Oh, kira itu simulasi miskin. Simulasi pengangguran Lebih lebih tepat. pengangguran. Waduh. Dan sekarang saya dan teman-teman saya resmi menjabat Pengangguran saya. Oke, jadi awalnya dari lambung berarti ya? Iya. Dari perut karena diet ketat gitu. Iya, Sehari imun sekali. turun dan juga Karena- pikiran ayam yang tidak sesuai yang saya beli. Karena Avatar ini biasa dengan hidup berkecukupan mungkin ya, makan langsung sehari sekali dan tidak biasa, akhirnya tumbang, terus ada gejala dites dan corona gitu. Itu ya singkatnya. Ya seperti itu. Gimana, ada pesan gak ini buat para pemirsa, mudah-mudahan kalian menonton? Tetaplah memakai masker dan jauhi temanmu karena corona itu sumbernya dari temanmu. Tutup akses ke kosan. Itu tebak. Itu aja pesannya. Iya. Untuk para alumni corona di luar sana gimana? Untuk tuh? para Apakah harus alumni corona di luar sana, membuat jangan sampai kertas positif coronanya hilang karena tidak bisa masuk mall selama 3 bulan. kalau bisa Mau balanya, divaksin pun tidak bisa vaksin karena tidak bisa, harus menunggu berarti. harus menunggu 3 bulan. Tapi kan kalau logikanya sudah kena nih, kan vaksin itu. Nah, bagus itu nih. yang saya Wah. Gimana? itu yang saya pertanyakan. Ini merupakan sensitif sekali dan konspirasi. Bisa ya gitu. Saya mau bertanya pada Anda. Ini mah awam ya, debat awam. Ya, debat awam. Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah virus corona kalau nggak salah ya. Ya, Yang dilemahkan dan nanti dimasukkan ke dalam tubuh Tubuh. manusia. benar. Seperti itu yang saya baca juga. Hmm. Dan corona yang masuk ke saya itu lemah tidak? Kayaknya enggak deh, karena kan nggak ada yang melemahkan. Masih Ya, corona Tidak ada yang alami lemah. lah, corona alami. Terus kenapa harus dimasukkan lagi corona yang lemah kalau tubuh saya sudah menerima corona yang kuat? Apakah kita harus bertanya ke Brandly? Brandly, tolong Jadi- bantu jawab. Kalau corona yang sudah kuat saja tubuh sudah bisa menerimanya dan menyembuhkannya sendiri, kenapa harus yang lemah? Wah, ini sebuah pertanyaan besar ya. Karena saya juga tidak tahu, tidak mau so tahu juga. Iya. Karena kita bukan jurusan kedokteran tapi jurusan PGSD. Ya, jadi nanti kita coba di pertanyaan di Brandly, karena kan banyak mungkin profesor-profesor ada yang mau menjawab juga, boleh ya. boleh ya. Kita hanya bertanya saja. Tanya sih sebenarnya kan kenapa harus disuntikan yang lemah lagi, sedangkan Iya. yang kuat aja udah bisa Nah, handle itu. gitu. Atau mungkin yang udah kena beda lagi ya, bukan Mungkin. Sinovac lagi, entah lagi. Ya itu palingnya. Sekian dari saya. Close the door. Nah itu dia tadi jawaban langsung dari alumni corona ya. Jadi ini mah hanya sebatas untuk opini pribadi gitu ya. Ya. Karena saya jujur penasaran sekali gitu gimana rasanya, karena saya pun belum pernah tahu bahwa saya pernah corona gitu. Kalau gejala-gejalanya mah ya gejala biasa kayaknya, sepertinya sudah gitu, tapi tidak tes karena mahal. Kenapa? Itu bisa Salah pakai biaya kos Oh, berapa iya. lama? Salah satu alasan teman-teman saya tidak tes itu karena Ekonomi. Jangan buat tes, buat makan jangan aja buat tes, susah. buat makan aja susah. Oke, corona nanti. Waduh. 200.000 itu 270.000 itu bisa untuk sebulan. Wah, sebulan. Ini sekali tes terus dijauhi teman juga. Dan sesudahnya harus tes lagi Mantap. untuk saya. Jadi untuk corona itu perlu persiapan yang cukup matang ya, dari Iya. finansial, dari Tentu jiwa. saja. Tentu saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dijauhkan dari corona gitu ya. Ya, Dan disclaimer lagi, corona itu ada. corona itu ada ya. Setuju ya? Setuju, corona itu ada. Corona itu ada karena ada yang kena juga ya. Biaya tes itu setelah
keseluruhannya saya habis 600.000 lumayan untuk corona. buat sebulan kosan. Belum dikucilkan dari lingkungan ya. Makan diantarkan dengan kardus gitu. Dengan styrofoam, wah konyol ya, jauh-jauh lah. Nah itu dia mungkin ya untuk bekicat kali ini. Waduh bekicat juga bener baik. Intinya mah ini mah untuk menjawab keresahan saya pribadi, dan untungnya ada narasumber yang sepertinya kurang kredibel gitu, tapi setidaknya ada gitu. Dan ya kalau tentang teori-teori yang seperti itu, tentang hal-hal yang seperti itu mungkin teman-teman dapat dari manapun gitu. Ini mah cuman sebatas untuk bukan mempengaruhi ya, pandangan, mengedukasi. Nah itu aja ya, sekian untuk sharing. untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Close Terima the window. Wah sembuh ya, udah sembuh. Kita kan tidak boleh